Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di keramaian, di kesibukan, di kesunyian, atau di kehampaan. Karena semua yang ada adalah milik Allah. Semangat untuk menggapai ridha Allah, berusaha untuk mendapat ilmu dari Allah, memahami kekuasaan dan kebesaran Allah, mendekat untuk mendapatkan cinta dari Allah. Baik bagi santri putra dan santri putri yang saat ini belajar dan menimba ilmu di rumah dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan 1441 Hijriah SMA Negeri 1 Singosari. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat kali ini materi akan didampingi oleh Ustadz Ghoziadi Jufri. Beliau adalah termasuk salah satu guru paling banyak penggemarnya di SMA Negeri 1 Singosari. Materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghozi adalah risalah puasa dan zakat fitrah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga Anda juga baik-baik, dan tentunya semua santri putra putri dari SMA Negeri 1 Singosari dan keluarga mereka, keluarga besar SMA Negeri 1 Singosari juga baik-baik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas risalah puasa ini, kita akan harus mengerti pengertian puasa, Ustaz. Apa pengertian puasa? Ya, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pemirsa, terutama para santri putra-putri dari SMA Negeri 1 Singosari, semoga senantiasa tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari pertanyaan yang telah disampaikan tentang pengertian daripada puasa. Puasa ini dalam bahasa Arabnya as-siyam atau as-shaum. Pengertiannya secara bahasa, as-shaum ini al-imsak, artinya menahan diri. Baik menahan diri dari tidak berbicara, menahan diri dari tidak bergerak. Nah, bahkan sekarang kalau ada pandemi virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 ini lebih bagus, karena berdiam di rumah ini sangat dianjurkan untuk memutus mata rantai penyebaran daripada virus corona. Sementara pengertian puasa menurut istilah as-shaum syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Di puasa ini menurut pengertian syara', menurut pengertian agama, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niatan tertentu. Itulah yang disebut daripada puasa. Alhamdulillah, jadi itu pengertian dari puasa. Selanjutnya Ustaz, apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Baik, dari pengertian awal bahwasanya as-shaum ini adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pertanyaan yang bagus. Hal-hal yang membatalkan puasa ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Satu,
hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Misalnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, atau masukkan benda padat maupun cair ke lubang yang ada di tubuh kita. Masukkan benda ke mulut kita, ke lubang hidung kita, ke lubang telinga kita, bahkan memasukkan benda ke lubang yang biasanya kita pergunakan untuk buang air kecil, juga memasukkan benda ke lubang yang kita pakai untuk buang air besar, atau istilah fikihnya itu kubul dan dubur. Dengan sengaja, maka ini bisa membatalkan puasa. Termasuk diantaranya bagi mereka yang sudah berkeluarga, ini melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam bulan Ramadan ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, yang kedua, ini bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya di saat puasa ini kita mengadakan gosip atau omong-omongan tentang kejelekan orang, bersumpah palsu atau mengadu domba, atau kita kenal dengan riba, ngerasani bahasa Jawa ini, atau namimah, mengadu domba, atau bersumpah dengan sumpah palsu. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak mengkotok, tidak mengulangi lagi, tapi pahalanya tidak ada. Ini juga harus kita jaga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, kata Nabi. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, mulutnya, matanya, kedua tangannya, kedua kakinya, dan anggota tubuhnya yang semestinya dipakai untuk beribadah namun dipakai untuk bermaksiat. Sehingga kalau kondisi semacam ini kita dianjurkan oleh pemerintah, dianjurkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk berada di rumah. Saya kira ini sangat membantu meningkatkan kualitas puasa kita supaya tidak batal. Begitu. Alhamdulillah, jadi jangan sampai kita membatalkan puasa dengan semena-mena. Apa kan di puasa ini pasti banyak yang belum tahu tentang sunah-sunah puasa. Ustaz, tolong bisa menjelaskan. Baik. Kesunahan berpuasa atau hal-hal yang perlu dilakukan pada saat berpuasa ini banyak sekali. Di antaranya makan sahur. Makan sahur ini dianjurkan di akhir malam, ya di waktu sahur atau menjelang subuh. Jadi dianjurkan dilakukan karena dalam makan sahur ini adalah barokah. Walaupun setelah sholat tarawih misalnya kita makan sahur boleh, namun dianjurkan dan ada pahalanya, ada keberkahannya, yaitu makan di waktu sahur menjelang subuh. Yang kedua yaitu takjilul fitr, yaitu mempercepat makan atau membatalkan puasa kita pada saat adzan maghrib, ya dengan cara memakan sebutir kurma atau beberapa butir kurma, atau dengan meminum air putih atau air yang lainnya. Nah, ini sangat dianjurkan. Walaupun mungkin nanti ada gelombang kedua, mungkin setelah maghrib ada gelombang kedua untuk makan lebih besar lagi daripada untuk berbuka. Yang ketiga ini sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan, sehingga pahalanya sangat besar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka
Kalau dulu zaman Rasulullah SAW di sholat tarawih di rumah, maka beliau ke masjid ini sebenarnya hanya pada saat tanggal 23, 25, dan 27 malam Ramadan. Dan beliau lebih banyak tarawih di rumah. Nah, ini kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan bersolat tarawih di rumah kita, berjamaah di rumah, dengan harapan kita bisa tetap sehat dan selamat dari tertularnya virus corona ini sebenarnya. Dan yang keempat, dianjurkan kita membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk sering membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk bersedekah, memberi makan kepada mereka orang-orang yang berbuka dan amal-amal soleh yang lain sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Jika kita sahur di waktu azan subuh, itu gimana Ustaz? Ya, sebenarnya memang kita sahur itu perkiraannya waktu sahur itu adalah menjelang adzan. Startnya puasa itu sendiri adalah min tulu'il fajr, terbitnya fajar. Sehingga dengan terbit fajar itu sebenarnya start kita mulai untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya saat adzan kemudian kita masih makan sahur, ya cepat dikeluarkan, karena itu start kita mulai berpuasa. Sehingga kalau dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, yaitu sekitar 10 menit sebelum waktu subuh, atau kalau dalam hadis itu sekitar 50 ayat sebelum adzan subuh, begitu. Jadi kita harus mengakhiri makannya itu ya Ustaz? Ya, betul. Nah, ini kaum hawa atau perempuan kan pasti ada waktu haid atau uzur. Ya. Jika haidnya itu waktu mau maghrib, itu gimana Ustaz? Kita harus mengakhiri puasanya atau boleh melanjutkan? Ya, baik. Ya, memang al-haid ini orang yang haid hanya dialami oleh kaum hawa, itu ada tahunnya setiap bulan dan dia memang tidak boleh berpuasa. Namun apabila pada saat dia berpuasa, misalnya pada saat asar kok tamunya datang, ya sebenarnya dia juga boleh langsung memakan atau meminum untuk membatalkan puasanya itu. Namun untuk menghormati keluarganya yang berpuasa, ya tentu bisa dilanjutkan ya, untuk takrim, takdim dengan syahrul Ramadan, takrim dengan shaum Ramadan, menghormati puasa Ramadan, diakhiri ya seakan kayak melo-melo poso ya, walaupun sebenarnya dia tidak berpuasa ya, karena saat berbuka dia ikut berbuka. Itu saya kira lebih etis, lebih beradab, lebih sopan. Jadi kita bisa melanjutkan ya Ustaz? Ya. Nah, yang di puasa ini kan pasti ada amalan-amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Apa saja itu Ustaz? Oh iya, sebenarnya amalan-amalan ini termasuk bagian daripada kesunatan yang dianjurkan bagi orang yang berada dalam bulan suci Ramadan untuk melakukannya. Dalam buku Dikroyat Munasabah, buku tulisan daripada Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menjelaskan ada beberapa amalan andalan yang harus dilakukan dan seyogianya dilaksanakan di bulan Ramadan. Pertama adalah asmiyah, puasa itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berpuasa ini dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu
bertakwa. Dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini mengindikasikan bahwasanya semua orang yang di tanah hatinya ada keimanan, dia wajib berpuasa. Maka kalau ada orang beriman di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa, maka dia berdosa. Satu. Yang kedua adalah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Ya, saya jelaskan tadi itu bahwa sholat tarawih itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Misalnya di bulan Syawal kita kangen dengan sholat tarawih. Akhirnya kita sholat tarawih bulan Syawal, tidak ada. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Walaupun kita berada di rumah, tidak menghalangi kita untuk qiyamul Ramadan, untuk melakukan sholat tarawih. Yang ketiga itu juga membaca Al-Quran. Ya, syukur kalau one day one juz, satu hari ini satu juz, berarti 30 hari pas 30 hari kita khatam. Kalau tidak, ya kita bisa menggunakan one day one page, satu hari satu halaman, bagus daripada tidak sama sekali. Kalau masih nggak punya waktu, terlalu sibuk mengerjakan tugas-tugas sekolah misalnya, maka ada one day one ayat, satu hari satu ayat untuk dibaca, dipahami isi kandungannya, diamalkan isi kandungannya, itu lebih bagus. Kalau masih nggak bisa, ya one day, setiap hari kita beda ya, nggak ada membacanya. Dan yang keempat ini memperbanyak sedekah, terutama kepada orang yang berpuasa. Ya. Jadi kita harus memetik apa yang disampaikan oleh Ustadz Gozi ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ustadz, zakat fitrah itu kan bermacam-macam. Sebelum kita membahas itu, apa sih pengertian dari zakat itu? Oh iya. Jadi sebenarnya zakat ini secara umum itu wajib dibayarkan oleh mereka orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Namun zakat fitrah ini punya kekhususan. Zakat fitrah ini sebenarnya adalah zakatnya badan, zakatnya fitrah manusia. Jadi semua yang hidup yang ada dalam bulan Ramadan, maka dia berkewajiban membayarkan zakat fitrah, baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa, sudah balik maupun masih kecil, baik budak maupun orang merdeka, semuanya berkewajiban membayar zakat. Namun konteksnya adalah yang berkewajiban ini adalah sang ayah sebagai kepala keluarga dan memberikan zakat atau mengeluarkan zakat untuk keluarganya yang ditanggung nafkahnya. Dan juga orang yang man talzamu nafaqatuhu, orang yang wajib diberi nafkah, misalnya istri dan anak-anak, maka sang ayah akan mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anak-anaknya. Namun pada dasarnya yang mengeluarkan adalah bapak, mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib diberi nafkah, misalnya istrinya, anak-anaknya. Nah, untuk benda apa saja yang bisa digunakan untuk berzakat, ini asal daripada hadisnya adalah 1 sok tamar, kurma, dan 1 sok gandum. Namun karena kita sebagai orang Indonesia tidak memakan kurma atau gandum sebagai makanan keseharian, sehingga para ulama membantu kita untuk beristihad itu dengan bahasa qut baladi, makanan pokok negerinya. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang setiap harinya makan nasi, dan nasi ini adalah dari beras, maka untuk orang Indonesia ini yaitu mengeluarkan zakatnya beras. Dulu di Madura mungkin orang-orang Madura memakan jagung, tapi sekarang sih hanya tidak ada ya. Kalau memang makannya jagung, zakatnya jagung.
Kalau yang makanannya satu, ya mungkin ada di beberapa daerah ya zakatnya ya satu. Dan masih ada beberapa makanan pokok di negeri-negeri yang lain yang mereka mengeluarkannya dengan makanan pokok. Namun kita sebagai orang Indonesia tentu zakatnya menggunakan makanan pokok. Sebagian orang menggunakan saman atau bahasa kita yaitu mengkuruskan dengan uang. Bagi madhab Syafi'i yang tentu saja orang Indonesia ini banyak bermadhab Syafi'i, ini untuk uang belum mencukupi sehingga menggunakannya yaitu zakat beras. Nah ukurannya adalah satu sok. Satu sok ini 4 mud. Satu mudnya 6 on, jadi sekitar 2,4. Nah sehingga kita membiasakannya 2,5 kilo. Sebagian ulama misalnya dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah itu 2,75. Ihtiyaton, yaitu hati-hati, itu lebih bagus kalau kita sekitar 3 kilo. Lebih ya nggak apa-apa, kalau memang rezekinya berlebih, zakat lebih dari 3 kilo, itu ukuran minimalnya. Ya. Oh jadi gitu ya Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada kesimpulan dan saran bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Singosari. Ya, baik. Sebagai penutup daripada diskusi kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan. Pertama, kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa Ramadan dan bisa mengamalkan hal-hal yang baik yang ada dalam bulan suci Ramadan, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang zakat fitrah, ini penting karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shaum Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh la yurfa' illa bi zakatil fitr." Puasa Ramadan dengan berbagai amalan ibadah yang berpahala dalam bulan suci Ramadan ini masih digantungkan di antara langit dan bumi. Allah belum berkenan menerima illa bizakatil fitr, kecuali dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini adalah semacam the key, sebagai kuncinya agar amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada santri online, santri putra putri. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa tetap mengamalkan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, dan harapan kita mudah-mudahan keluarga besar SMA Negeri 1 Singosari diberikan kesehatan dan keafiatan serta keselamatan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 ini. Dan begitu Idul Fitr, maka kita kembali fitrah seperti bayi baru dilahirkan. Dari Al-Fakir mulai awal sampai akhir, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesimpulan dan saran dari Ustadz Dosi. Teman-teman sekalian, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.